Satria bergitar. Ini dia gitarnya. Ada artis dangdut tahu-tahu jadi ahli nasab. Lu paham nggak? Paham nggak? Udah, lu jangan sebut namanya. Lu ngotorin majelis sahaja lo. Lu ngotorin majelis sahaja lo. Islam itu menutupi aib orang lain. Ini Islam. Jadi kenapa sekarang orang Islam membuka, bahkan dikirim sedunia semua tentang kejelekan saudara muslim yang lain? Kenapa kalian bangga? Bangga dengan aib saudara kalian? Kenapa kalian mencari kesempatan dan bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang untuk menjadikan diri kalian lebih hebat dari yang lain? Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah seorang Nabi yang berakhlak begitu mulia dan begitu agung. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala li nabiyyihi sayyidina Muhammadin wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Bahwa Nabi kita akhlaknya sangat agung, sangat mulia. Subhanallah. Jadi nggak perlu lagi kita ragukan karena kesaksiannya datang dari Allah. Jadi Nabi ini akhlaknya mulia. Kalau ada yang bertanya kenapa sih Allah mengutus seorang manusia, seorang Nabi yang memiliki akhlak yang begitu agung, kepribadian yang begitu sempurna? Sebab visi dan misi kenabian yang dibawa oleh beliau tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bagaimana mau menyempurnakan akhlak kalau akhlak dirinya sendiri belum beres? Makanya Nabi sebelum menyempurnakan akhlak orang lain, beliau sudah tampil sebagai seorang Nabi yang akhlaknya begitu mulia. Astagfirullahaladzim. Akhlaknya sudah mulia, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah khianat janji, tidak pernah khianat amanat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Itu tugas Nabi, Saudara. Jadi kenapa? Saudara, tujuannya supaya akhlak kita baik. Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita baik. Saudara, kenapa kita diwajibkan membayar zakat daripada harta kita? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa kita tidak boleh menenggak minuman keras? Kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi narkoba? Kenapa kita tidak boleh berjudi? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Kenapa kita tidak boleh korupsi? Jawabnya, supaya akhlak kita baik, Saudara. Orang yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Orang yang nggak ngerti agama, bicara agama. Orang yang nggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir. Orang yang tidak tahu hadis, sok bicara hadis. Orang yang bukan ahlinya, sok memberikan fatwa. Ada gak sekarang? Ayo jawab, ada gak sekarang? Ada apa banyak? Ada atau banyak? Artis dangdut tahu-tahu jadi ahli nasab. Lu paham gak? Paham gak? Udah, lu jangan sebut namanya. Lu ngotorin majelis sahaja lo. Artis dangdut tahu-tahu berubah jadi ahli nasab. Kapan lu ngaji? Lu cari senar gitar lu yang hilang. Aduh, iye. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah kacau gak? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya juga melihat itu nasab diragukan. Pala lu bomenyan. Udah kacau tidak? Kacau tidak? Iye, unyil. Itu namanya angkuh, sombong, keras kepala. Kira-kira jelas tidak? Jadi akhlak ini, Saudara, merupakan buah dari lurusnya akidah dan tegaknya syariat. Jadi kalau akidahnya lurus, syariatnya tegak, niscaya akan membuahkan akhlak yang karimah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, akidah kita sudah lurus, syariat sudah kita tegak, tapi nggak punya akhlak, itu jadi tanda tanya besar, Saudara. Islam ini agama akhlak. Islam ini menjunjung tinggi akhlak, Saudara. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada Al-Quran, akhlak kita kepada ulama, akhlak kita kepada sesama umat Islam, bahkan akhlak kita kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia. Orang yang bodoh
tapi sok tahu urusan orang, saudara. Orang yang bodoh tapi sok pintar bicara tentang urusan masyarakat, saudara. Orang yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Orang yang nggak ngerti agama bicara agama. Orang yang nggak ngerti tafsir sok bicara tafsir. Orang yang tidak tahu hadis sok bicara hadis. Orang yang bukan ahlinya sok memberikan fatwa. Artis dangdut tahu-tahu berubah jadi ahli nasab, kapan lu ngaji? Lu cari senar gitar lu yang hilang. Satria bergitar. Ini dia gitarnya. Astagfirullahaladzim. Palanya hilang. Iya, nggak ada palanya. Insya Allah. Cari kali. Kayak itu dong, misalnya kalau Pak Haji begini-begini lagi nyari kepala gitar itu sudah. Oke, selanjutnya tadinya saya nggak mau bahas soal Bahlawi lagi. Kenapa ini muncul? Gara-gara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-a'izza'il ahibba rahimakumullah. Ikhwati al-ahibba rahimakumullah. Hari ini kita kumpul di tempat ini untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia besar yang berjiwa besar, yang memiliki sejarah yang sangat besar, dan beliau dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu peringatan maulid daripada hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada kesempatan hari ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu Subhanahu wa taala qala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi yang kita peringati pada hari ini, hari kelahirannya, adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia sebagai pembawa berita gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Bahwa Nabi kita akhlaknya sangat agung, sangat mulia. Subhanallah. Jadi nggak perlu lagi kita ragukan karena kesaksiannya datang dari Allah. Siapa yang maha mengetahui? Siapa yang maha mengetahui? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi Nabi ini akhlaknya mulia. Kalau ada yang bertanya kenapa sih Allah mengutus seorang manusia, seorang nabi yang memiliki akhlak yang begitu agung, kepribadian yang begitu sempurna? Sebab visi dan misi kenabian yang dibawa oleh beliau tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bagaimana mau menyempurnakan akhlak kalau akhlak dirinya sendiri belum beres? Makanya Nabi sebelum menyempurnakan akhlak orang lain, beliau sudah tampil sebagai seorang Nabi yang akhlaknya begitu mulia. Bahkan sejak kecil, sejak beliau belum menjadi Rasul, belum diangkat jadi Rasul, saudara, akhlaknya sudah mulia. Tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah khianat janji, tidak pernah khianat amanat. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad.
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada kita, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Itu tugas Nabi, saudara. Jadi kenapa kita diharamkan melakukan aneka ragam perbuatan syirik? Apakah itu perdukunan dan sejenisnya? Saudara, tujuannya supaya akhlak kita baik. Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita baik. Saudara, kenapa kita diwajibkan membayar zakat daripada harta kita? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa kita tidak boleh menenggak minuman keras? Kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi narkoba? Kenapa kita tidak boleh berjudi? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Kenapa kita tidak boleh korupsi? Jawabnya, supaya akhlak kita baik, saudara. Jadi akhlak ini, saudara, merupakan buah dari lurusnya akidah dan tegaknya syariat. Jadi kalau akidahnya lurus, syariatnya tegak, niscaya akan membuahkan akhlak yang karimah, insya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, akidah kita sudah lurus, syariat sudah kita tegak, tapi nggak punya akhlak, itu jadi tanda tanya besar, saudara. Islam ini agama akhlak. Islam ini menjunjung tinggi akhlak, saudara. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada Al-Quran, akhlak kita kepada ulama, akhlak kita kepada sesama umat Islam, bahkan akhlak kita kepada seluruh umat manusia. Islam agama menjunjung tinggi akhlak. Makanya kalau bicara revolusi akhlak, bapak revolusi akhlak dunia adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa yantiqu fihim ruwaibidah. Di tengah-tengah mereka tadi, saudara, para pendusta dan orang-orang yang percaya kepada para pendusta, di tengah-tengah umat manusia saat itu, yantiqu fihim ruwaibidah. Para golongan ruwaibidah, mereka bercuap-cuap ngoceh seenaknya, sudah. Sahabat bertanya, "Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi menyebutnya ruwaibidah. Nah, sahabat bertanya, "Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ar-rajulu tafih fi amril ammah." Orang yang bodoh tapi sok tahu urusan orang, saudara. Di hadis yang lain disebut as-safih yatakallamu fi amrin nas. Orang yang bodoh tapi sok pintar bicara tentang urusan masyarakat, saudara. Jadi orang bodoh tapi sok tahu. Nah, kalau orang Betawi bilang songong. Tahu songong enggak? Bu, tahu songong, Bu? Jadi Nabi kasih tahu ruwaibidah itu orang yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Orang yang nggak ngerti agama bicara agama. Orang yang nggak ngerti tafsir sok bicara tafsir. Orang yang tidak tahu hadis sok bicara hadis. Orang yang bukan ahlinya sok memberikan fatwa. Ada gak sekarang? Ayo jawab, ada gak sekarang? Ada apa banyak? Ada atau banyak? Itu ruwaibidah, saudara. Itu namanya ruwaibidah. Bu, ada artis dangdut tahu-tahu jadi ahli nasab. Lu paham nggak? Paham nggak? Udah, lu jangan sebut namanya. Lu ngotorin majelis aja lo.
Artis dangdut tahu-tahu berubah jadi ahli nasab, kapan lu ngaji? Lu cari senar gitar lu yang hilang. Aduh. Udah gitu berangkat ke Lombok. Di Lombok itu tempat tuan guru yang dengan habaib saudara sangat dekat. Ceramah memberikan fatwa, saya hakul yakin bahwa nasab Ba'alwi sudah batal. Bodoh. Kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi mufti. Lu kapan lu ngaji? Ada lagi saudara, orang ngaku kerja di BRIN. Kan keren tuh di BRIN, Bu ya. Bu, itu BRIN itu kan badan penelitian luar biasa, keren itu, gaji gede, betul? Betul? Saudara ngaku dari BRIN, saudara, kita periksa jejak digitalnya. Ternyata dia seorang ahli pakar ikan nila. Ahli pakar ikan. Tahu-tahu bicara saudara sebagai ahli DNA nasab. Lu ahli DNA ikan cupang. Udah kacau gak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada betina anggota DPR RI saudara. Ada lagi mantan Menko saudara, nggak ngerti nasab, sok bicara soal nasab. Ya, saya juga melihat itu nasab diragukan. Pala lu bomenyan. Udah kacau tidak? Kacau tidak? Jadi orang yang nggak ngerti nasab bicara tentang itu namanya apa? Ruwaibidah saudara. Nah ternyata zaman sekarang terjadi tidak? Terjadi tidak? Ada orang namanya Imat. Lu kok ketawa? Lu kenal? Namanya Imat. Apa dia bilang? Walaupun ulama sedunia mengakui nasab Ba'alwi, saya tetap tidak mengakui. Wow, keren. Dia batalkan nasab Ba'alwi, dia korek nasab Ba'alwi. Saya mau tahu ini orang siapa. Saya cari saudara. Oh dia posting, kata dia ayahnya bernama Sarmana. Oh berarti dia Imat bin Sarmana. Tapi di medsos rame Imat bin Sarman. Tapi kemudian dia memakai Imat bin Utsman. Kemudian kita periksa dokumennya waktu SMP, nama ayahnya Haji Samun. Ini yang benar yang mana? Imat bin Sarmana, Imat bin Sarman, Imat bin Utsman, Imat bin Samun yang mana? Islam itu menutupi aib orang lain. Ini Islam. Jadi kenapa sekarang orang Islam membuka, bahkan dikirim sedunia semua tentang kejelekan saudara muslim yang lain? Kenapa kalian bangga? Bangga dengan aib saudara kalian? Kenapa kalian mencari kesempatan dan bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang untuk menjadikan diri kalian lebih hebat dari yang lain? Orang yang mencari kesalahan orang, kejelekan orang, dia adalah orang yang paling jelek. Jangan kalian merasa bahwa kalian orang hebat karena kalian tahu kejelekan orang lain, kejelekan pemimpin ini, pemimpin itu, kejelekan anggota ini, anggota itu. Tidak perlu. Ini bukan tugas kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kalian bukan seperti itu. Tugas kalian adalah tugas untuk menutup kesalahan orang lain. Kesalahan kalian sendiri kalian tutup, kesalahan orang lain pun juga harus ditutup. Tidak perlu ada berita tentang kesalahan. Yang ada adalah berita tentang keberhasilan. Tunjukkan berita keberhasilan setiap saat di negeri ini. Jangan tunjukkan berita kesalahan setiap saat di negeri yang kita cintai ini. Indonesia tidak memerlukan kesalahan. Indonesia memerlukan keberhasilan.